Langit sore itu tampak sendu, seolah ikut menatap pilu hati yang sedang berkecamuk di dada Rania. Di tangannya, selembar amplop putih dengan pinggiran emas tampak bergetar pelan, seiring getar halus di jemarinya yang dingin. Tulisan di depan amplop itu jelas, terlalu jelas malah. Kepada YTH, Ibu Rania dan suami. Rania menatap nama pengirim di sudut kiri bawah. Arman Nadia. Seketika dada Rania sesak. Nama itu seperti membawa kembali kenangan pahit yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Arman, lelaki yang dulu begitu ia cintai, yang dulu berjanji akan menikahinya, tapi justru meninggalkannya karena dianggap tak pantas. Lututnya lemas. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap amplop itu lama, tak percaya bahwa undangan ini benar-benar nyata. Di sebelahnya, Raka, suaminya yang sedang membaca laporan di laptop, melirik sekilas dan bertanya lembut. "Kenapa, sayang? Siapa yang kirim?" Rania menelan ludah. Suaranya nyaris tak keluar saat menjawab. "Ini undangan pernikahan, Kak." Raka menutup laptopnya, lalu menatap wajah istrinya yang mulai memucat. "Dari siapa?" tanyanya pelan, walau sebenarnya ia sudah bisa menebas sesuatu dari ekspresi Rania. Rania menghela napas, menatap suaminya yang duduk di hadapannya, pria yang selalu tenang dalam segala hal, matanya teduh, wajahnya lembut tapi penuh wibawa. "Dari Arman," katanya akhirnya. Raka terdiam sejenak. Ia tak langsung bereaksi, hanya menatap wajah Rania beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Arman, mantanmu itu?" Rania menunduk. "Iya. Aku nggak tahu kenapa dia kirim undangan ke aku." Nada suaranya lirih, penuh campuran bingung dan getir. Raka tak marah. Ia tak menunjukkan sedikit pun rasa cemburu. Justru ia bangkit, berjalan pelan mendekati Rania, lalu duduk di sampingnya. "Mungkin dia cuma ingin menunjukkan kalau hidupnya sudah bahagia," katanya lembut. "Orang yang seperti itu biasanya butuh penonton." Rania terdiam. Ia tahu Raka tak bermaksud jahat, tapi ucapannya menohok kebenaran. Arman memang tipe lelaki yang suka pamer. Dulu, bahkan hal sekecil ganti mobil pun harus ia posting di media sosial. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, undangan berwarna putih gading terlipat rapi. Tulisan kaligrafi di tengahnya menyebutkan, "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bermaksud menyelenggarakan pernikahan putra-putri kami. Arman Pratama, Nadia Kusuma. Hari Minggu, 18 Mei 2020. Hotel Grand Palace Ballroom." Air mata Rania jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak tahu kenapa dirinya menangis. Padahal sudah lama ia tak memikirkan Arman. Sudah lama ia merasa bahagia bersama Raka. Tapi ternyata, luka lama itu belum sepenuhnya sembuh. Masih ada sisa perih yang menolak pergi. Raka meraih tangannya. "Kau mau datang?" tanyanya dengan nada penuh pengertian. Pertanyaan itu membuat Rania tertegun. Aku nggak tahu. Apa pantas aku datang ke pernikahan orang yang dulu ninggalin aku begitu aja?" Raka tersenyum samar. "Kau bukan datang untuk dia, Rania. Kau datang untuk dirimu sendiri. Kadang, menghadapi masa lalu itu bukan soal mereka, tapi soal bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri." Kata-kata itu menggema di kepala Rania lama sekali. Malam itu, setelah Raka tertidur, Rania duduk di tepi ranjang sambil menatap undangan itu lagi. Matanya menerawang jauh. Ia teringat bagaimana dulu ia dan Arman melewati masa-masa sulit bersama.
Mereka pacaran selama 3 tahun. Rania yang hanya bekerja sebagai staf toko kue kecil, selalu berusaha menabung demi masa depan mereka. Tapi ketika Arman mulai bekerja di perusahaan besar dan bergaul dengan orang-orang kaya, segalanya berubah. Arman mulai sering meremehkan Rania. Ia tak lagi sabar dengan pakaian sederhana Rania atau rumah kontrakan kecil tempat gadis itu tinggal bersama ibunya. Hingga suatu hari, tanpa penjelasan panjang, Arman memutuskan hubungan mereka lewat pesan singkat. "Maaf, Ran. Aku nggak bisa terus sama kamu. Dunia kita beda. Itu saja. Tak ada alasan lain, tak ada perpisahan baik-baik." Dan setelah itu, Rania mendengar kabar bahwa Arman sedang dekat dengan Nadia, putri pengusaha kaya yang merupakan atasan di tempat Arman bekerja. Kenangan itu membuat dada Rania kembali sesak. Namun di sisi lain, ada rasa bangga dalam dirinya. Karena setelah ditinggalkan, ia tidak menyerah. Ia bangkit. Ia bekerja keras, membuka usaha kecil, dan akhirnya dipertemukan dengan Raka, pria yang awalnya hanya pelanggan tetap di tokonya, tapi kemudian menjadi sandaran hidupnya. Raka tidak datang dengan janji manis. Ia datang dengan tindakan nyata. Ia menolong, mendukung, dan selalu membuat Rania merasa cukup. Meski Rania tidak tahu banyak tentang latar belakang Raka, pria itu jarang membicarakan keluarganya atau pekerjaannya secara mendetail, tapi yang Rania tahu, Raka punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, ketenangan. Kini, ketika masa lalu datang mengetuk lewat selembar undangan, Rania dihadapkan pada ujian baru. Apakah ia benar-benar sudah ikhlas atau hanya berpura-pura kuat? Keesokan harinya, saat sarapan, Raka membuka pembicaraan lagi. "Aku sudah pesan mobil untuk hari Minggu," katanya tenang sambil menyeruput kopi. Rania menatapnya bingung. "Mobil? Untuk apa?" Raka menatapnya, tersenyum lembut. "Untuk kepernikahan itu." Rania terbelalak. "Kak, aku belum bilang mau datang." Raka tertawa kecil. "Kau bilang belum tahu, tapi matamu waktu lihat undangan itu, kelihatan seperti orang yang butuh menutup cerita dengan tenang." Ia menatap Rania penuh kasih. "Aku akan menemanimu. Kau nggak sendiri." Rania tercekat. Ada kehangatannya menjalar dalam dadanya. Mungkin benar kata Raka, ia perlu datang, bukan untuk melihat Arman, tapi untuk menuntaskan bab lama dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rania menyiapkan dirinya, bukan dengan gaun mahal atau perhiasan berkilau, tapi dengan hati yang berusaha kuat. Namun, di dalam diam, ada getar takut. Ia tak tahu akan seperti apa pertemuannya dengan masa lalu itu. Sore sebelum hari pernikahan, Rania memandangi dirinya di cermin. Gaun kebaya sederhana warna biru muda membalut tubuhnya. Wajahnya dirias lembut, tidak berlebihan. Ia tampak anggun, tapi matanya masih menyimpan bayangan cemas. Raka muncul dari balik pintu. Ia mengenakan kemeja putih dan jas abu, tampak gagah tapi tetap sederhana. "Cantik sekali," katanya pelan, membuat Rania tersipu. "Kau yakin aku harus datang?" tanya Rania lagi, seperti ingin memastikan untuk ke-100 kalinya. Raka mengangguk, menatapnya dengan tenang. "Percaya padaku. Kadang, menghadapi masa lalu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menatap masa depan." Rania menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Baiklah. Aku akan datang bersamamu." Dan sore itu, mereka berdua berangkat. Mobil hitam yang mereka tumpangi melaju pelan di jalanan kota, menuju hotel mewah tempat pernikahan itu digelar. Di luar,
langit cerah. Tapi di hati Rania, ada badai kecil yang berputar pelan, badai antara masa lalu dan masa kini, antara luka lama dan cinta baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendiri. Hening memenuhi perjalanan mereka sore itu. Mobil hitam yang dikendarai sopir pribadi, Raka, melaju perlahan menembus kemacetan kota. Dari jendela, Rania hanya memandangi jalanan yang ramai. Namun di matanya, yang ia lihat bukanlah mobil dan gedung, melainkan bayangan masa lalu yang kembali muncul, jelas seolah baru kemarin terjadi. Arman. Nama itu masih menggema di pikirannya. Dulu, lelaki itu adalah seluruh dunianya. Rania bukan berasal dari keluarga berada. Ia tumbuh bersama ibunya yang menjual kue keliling setelah ditinggalkan ayahnya sejak kecil. Sementara Arman, meski bukan orang kaya raya, hidupnya lebih mapan. Mereka bertemu di kampus ketika Rania masih bekerja sambilan sebagai penjaga toko alat tulis untuk membiayai kuliah. Arman datang sebagai pelanggan tetap. Ia sering pura-pura butuh kertas atau pulpen hanya agar bisa berbicara dengannya. Dari sana, benih cinta tumbuh, sederhana, hangat, dan polos. Rania tersenyum tipis mengingat masa-masa itu. Saat Arman mengantarnya pulang naik motor tua, saat mereka berbagi roti bakar di pinggir jalan karena uang tak cukup untuk makan di restoran. Semua kenangan itu dulu terasa begitu indah. Namun, siapa sangka, semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang dibungkus kenangan manis. Masih memikirkannya, suara Raka memecah lamunan. Rania menoleh. Raka menatapnya sekilas dari kursi samping, wajahnya tenang seperti biasa. Rania menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Sedikit. Aku cuma teringat bagaimana dulu semuanya berubah begitu cepat. Karena dia ninggalinmu? Rania mengangguk lagi, matanya menatap jauh keluar jendela. Waktu itu aku pikir aku nggak akan bisa bangkit lagi, Kak. Rasanya hancur. Aku udah kasih semua yang aku punya, waktu, tenaga, bahkan impian. Tapi dia pergi cuma karena aku nggak punya apa-apa. Suaranya mulai serak. Ia memeluk kedua tangannya sendiri, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba muncul. Aku masih ingat, hari dia mutusin aku lewat pesan singkat, aku sampai jatuh sakit. Ibuku yang rawat aku. Aku malu. Bukan cuma karena ditinggalkan, tapi karena merasa aku nggak cukup berharga buat dicintai. Raka tak langsung menanggapi. Ia hanya menatap istrinya lama-lama, sebelum akhirnya berkata lembut. Orang yang meninggalkanmu karena kamu miskin, sebenarnya dialah yang miskin. Miskin hati. Miskin cinta. Kata-kata itu menghantam Rania dalam diam. Ia menoleh ke arah Raka, menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara kagum dan terharu. Raka menatap lurus ke depan. Kau tahu, Ran. Dulu aku juga pernah disakiti. Tapi aku belajar satu hal, orang yang tulus itu nggak butuh alasan untuk bertahan. Dan orang yang pergi karena kekuranganmu, suatu hari akan sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Rania hanya terdiam. Hatinya hangat, tapi matanya terasa perih. Ia tahu Raka bukan sekadar menghibur. Pria itu bicara dari pengalaman, dari luka yang mungkin pernah ia rasakan juga. Raka kemudian menatap jam tangannya, lalu tersenyum kecil. Masih ada waktu 1 jam sebelum acara dimulai. Kita mampir dulu. Mampir kemana? Ke taman kota. Aku tahu kamu butuh waktu buat tenang. Rania mengangguk.
mobil pun berbelok ke arah taman yang rindang di pinggir jalan besar. Angin sore berhembus lembut ketika mereka duduk di bangku kayu. Suara burung, anak-anak bermain, dan gemericik air mancur menciptakan suasana damai. Dulu, kata Rania pelan, aku sempat berdoa, kalau suatu hari aku bisa ketemu Arman lagi, aku mau tunjukin bahwa aku bisa bahagia tanpa dia. Ia tersenyum getir. Tapi sekarang, aku nggak tahu. Aku nggak ingin balas dendam. Aku cuma ingin datang, berdiri, dan nggak merasa kecil lagi. Raka memandangnya penuh kasih. Itu hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Karena kadang, kemenangan terbesar bukan saat orang lain menyesal, tapi saat kita sendiri sudah tidak butuh pembuktian. Rania menatap wajah suaminya lama-lama. Pria itu bukan hanya menenangkan, tapi juga bijak. Dan entah mengapa, setiap kali Raka berbicara, ada sesuatu dalam dirinya yang percaya bahwa ia selalu aman berada di sisi pria itu. Beberapa jam kemudian, setelah beristirahat dan menenangkan diri, mereka tiba di depan Hotel Grand Palace Ballroom. Dari luar, gedung itu tampak megah, dipenuhi mobil-mobil mewah dan tamu dengan pakaian glamor. Rania menelan ludah. Tangannya dingin. Aku deg-degan, katanya lirih sambil menggenggam tangan Raka. Raka tersenyum lembut. Pegang tanganku. Aku di sini. Mereka pun melangkah masuk. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, musik lembut mengalun, dan wangi bunga mawar memenuhi ruangan. Rania memandangi sekeliling, banyak wajah yang ia kenal. Beberapa teman lama yang dulu menertawakannya saat Arman meninggalkannya, kini menatapnya dari ujung ruangan, berbisik-bisik pelan. Itu Rania kan? Mantannya Arman dulu. Iya, gila ya, dia datang juga ke pernikahan ini? Gak malu apa? Bisikan itu sampai ke telinganya. Tapi Rania berpura-pura tak mendengar. Ia berdiri tegak, berusaha tersenyum walau hatinya bergetar. Raka menatap sekeliling dengan mata tajam namun tenang. Ia menggenggam tangan istrinya lebih erat, memberi rasa aman yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Beberapa menit kemudian, pengantin baru muncul. Arman tampil gagah dengan jas hitam mahal, di sampingnya Nadia tampak menawan dengan gaun putih panjang berkilauan. Mereka berjalan menuju pelaminan, disambut tepuk tangan tamu undangan. Dan saat mata Arman tanpa sengaja menangkap sosok Rania di tengah tamu, langkahnya sempat terhenti sepersekian detik. Ekspresinya berubah, antara terkejut dan tak percaya. Sementara Nadia, yang mengikuti arah pandang suaminya, langsung menunjukkan senyum sinis. Ia tahu siapa wanita itu. Jadi itu dia, mantanmu, bisik Nadia dengan nada merendahkan. Arman tak menjawab, hanya tersenyum kaku. Rania berpura-pura tak peduli. Tapi dalam hati, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap pelaminan itu dengan tatapan kosong, mencoba meyakinkan diri bahwa ia sudah benar-benar selesai dengan masa lalu itu. Namun, ketika tatapan Arman terus menempel padanya dari kejauhan, ada sesuatu di mata lelaki itu yang sulit dijelaskan. Antara rasa ingin tahu, menyesal, dan gengsi yang menebal. Raka menyadari itu. Ia menepuk lembut punggung tangan Rania, lalu berbisik, "Tenang saja. Kau lebih kuat dari yang kau kira." Rania mengangguk perlahan. Dalam diam, ia bertekad. Hari ini bukan tentang masa lalunya. Hari ini tentang bagaimana ia menunjukkan bahwa ia telah menang tanpa harus membuktikan apapun. Dan tanpa sadar, langkah-langkah menuju kenyataan pahit itu baru saja dimulai. Karena setelah ini, akan datang ejekan, hinaan,
dan pandangan merendahkan yang harus ia hadapi dengan diam yang bermartabat. Namun Rania tidak tahu bahwa dalam diamnya nanti akan ada satu kata dari suami barunya yang akan mengubah segalanya. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan ketika Rania dan Raka melangkah masuk ke ballroom besar yang penuh cahaya. Lampu kristal berkilauan, bunga mawar putih tersusun rapi di sepanjang jalan menuju pelaminan, dan aroma wangi melati memenuhi udara. Semua tampak indah, tapi tidak bagi Rania. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah lantai yang dipijak menahan kakinya untuk melangkah lebih jauh. Tamu-tamu yang hadir tampak glamor dengan pakaian mahal dan senyum berlebihan. Tapi begitu melihat sosok Rania, mereka saling berbisik dengan tatapan yang sama, tatapan menghakimi. Itu bukan Rania ya? Mantan Arman yang dulu jualan kue di pinggir jalan. Iya. Aku ingat banget. Gila, berani banget dia datang ke sini. Aku kira udah malu buat muncul di depan Arman. Lihat suaminya. Siapa tuh? Nggak kelihatan orang kaya juga. Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga Rania. Tapi Raka, yang berjalan di sampingnya, menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan yang tak terucap. Tenang, bisik Raka pelan, kau tidak sedang datang untuk mereka. Rania menunduk sedikit, menarik napas dalam. Ia mencoba mengabaikan tatapan-tatapan itu, tapi dalam hati, luka lama kembali terasa seperti baru. Di ujung ruangan, Arman dan Nadia berdiri di pelaminan, menerima ucapan selamat dari tamu yang datang silih berganti. Arman tampak gagah, tapi Rania tahu, di balik senyum itu ada kesombongan yang sama seperti dulu. Sementara Nadia, dengan gaun putih berpayet dan mahkota kecil di kepalanya, tampak menatap Rania dengan tatapan licik sejak pertama kali melihatnya masuk. Ketika giliran Rania dan Raka naik ke pelaminan, semua mata langsung tertuju pada mereka. Ruangan seakan hening. Hanya langkah pelan keduanya yang terdengar. Rania berusaha tersenyum sopan. "Selamat ya, men," katanya lirih, suaranya bergetar tapi tulus. Arman menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, mungkin terkejut, mungkin juga bingung. "Oh, Rania, kau datang juga," katanya akhirnya, dengan nada yang sulit ditebak antara ramah dan sinis. "Iya," jawab Rania singkat. "Semoga bahagia." Nadia menatapnya dari atas ke bawah, menahan senyum sinis. "Terima kasih sudah datang, ya. Aku nggak nyangka kamu masih sempat hadir. Dengan pakaian yang sederhana begini, kamu kelihatan beda banget dari dulu." Nada suaranya lembut, tapi penuh ejekan terselubung. Raka hanya menatap Nadia sekilas. Tatapan dingin, tapi tenang, cukup untuk membuat Nadia sedikit gugup tanpa tahu kenapa. Setelah bersalaman, Rania dan Raka turun dari pelaminan. Mereka duduk di salah satu meja tamu di dekat pojok ruangan. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa tamu lama, teman kuliah Rania dan Arman dulu, menghampiri mereka. "Oh, Rania. Lama banget nggak ketemu," ujar salah satu wanita berpakaian mencolok, Mira, yang dulu dikenal sebagai teman dekat Nadia. "Kamu datang juga, ya? Wah, aku salut, loh. Aku kira kamu udah nggak mau muncul-muncul lagi setelah Arman sukses." Nada suaranya manis di luar, tapi getir di dalam. Rania tersenyum kecil, berusaha sopan. "Aku cuma datang ngasih ucapan, nggak lebih." "Wah, bagus dong. Oh iya, sekarang kamu kerja di mana, Ran?" tanya Mira, dengan nada seperti sedang mewawancarai. Rania hendak menjawab, tapi Raka lebih dulu menimpali dengan tenang.
istriku sudah tidak bekerja untuk orang lain. Sekarang dia lebih banyak mengurus rumah dan beberapa kegiatan sosial. Mira tertawa kecil. Oh, jadi ibu rumah tangga, ya? Baguslah, kalau suaminya bisa menafkahi dengan baik. Kata-kata itu disambut tawa kecil dari teman-temannya. Rania menunduk, menahan perih. Tapi Raka, tetap dengan senyum tenangnya, hanya berkata, "Ya, Tuhan memang memberi kami lebih dari cukup. Rezeki tidak selalu terlihat dari pakaian atau mobil yang dikendarai, kan?" Tawa mereka langsung mereda. Beberapa hanya tersenyum kaku, lalu pamit dengan alasan basa-basi. Rania menatap suaminya kagum. "Kamu nggak marah?" Raka tersenyum. Untuk apa marah? Orang yang menertawakan biasanya yang paling tidak bahagia. Rania menarik napas lega. Tapi di dalam hatinya masih ada sedikit getir. Ia tahu malam ini tidak akan mudah. Dan dugaannya benar. Beberapa saat kemudian, acara makan malam dimulai. Tamu-tamu berbaris mengambil makanan di meja prasmanan. Rania dan Raka ikut berdiri di antrian. Di belakang mereka, terdengar bisikan-bisikan tajam. Katanya suaminya pengusaha, tapi datang pakai mobil biasa aja. Ya, paling-paling juga ngaku-ngaku sukses. Orang kayak gitu biasanya cuma mau kelihatan hebat. Rania menutup matanya sejenak. Ia menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi tiba-tiba, ia merasakan genggaman tangan Raka. "Jangan dengarkan," bisik Raka lagi. "Kau di sini bukan untuk mereka." Namun nasib seolah ingin menguji kesabarannya. Saat mereka kembali ke meja, Nadia sendiri datang menghampiri, ditemani dua sahabatnya. "Rania," katanya dengan senyum lebar, tapi matanya penuh sinis. "Aku senang banget kamu datang. Jujur, aku nggak nyangka kamu bisa move on dengan cepat." Ia menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki. "Ini suamimu, ya?" "Hai, saya Nadia." Raka menjabat tangannya sopan. "Raka." "Oh, Raka, nama yang bagus. Kerja di mana kalau boleh tahu?" Raka menjawab tenang, "Saya menjalankan beberapa usaha. Tidak terlalu besar." Nadia tersenyum tipis. "Wah, semoga lancar ya usahanya. Siapa tahu nanti bisa kerja sama dengan Arman. Dia kan sekarang di posisi penting di perusahaan besar." Nada sombongnya menusuk halus. Beberapa tamu di sekitar mereka mulai melirik, ingin tahu bagaimana reaksi pasangan itu. Rania menatap Nadia lama. Ingin rasanya ia berkata sesuatu, tapi Raka menggenggam tangannya, memberi isyarat diam. Dan itulah yang ia lakukan, diam. Diam, bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, martabat tidak perlu dijaga dengan kata-kata. Namun, diam itu justru membuat Nadia semakin merasa menang. Ia tersenyum puas, menepuk pundak Rania. "Kamu beruntung, ya. Dapat suami yang sabar." Seketika suasana jadi canggung. Rania menunduk, mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa digores. Raka tetap tenang, hanya menatap Nadia sekilas sebelum berkata lembut. "Betul, istri saya memang beruntung. Tapi saya yang lebih beruntung karena bisa mendampingi wanita sekuat dia." Nadia terdiam sepersekian detik. Tak menyangka dengan jawaban itu. "Wah, romantis banget," ujarnya kaku, lalu pergi dengan tawa palsu yang terdengar aneh di telinga. Rania menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya.
Raka hanya tersenyum lembut. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Di kejauhan, Arman memperhatikan semuanya. Ia diam, tapi sorot matanya tajam, menandakan sesuatu di dalam dirinya terusik. Mungkin rasa bersalah. Mungkin iri. Atau mungkin keduanya. Namun malam itu belum selesai. Masih akan ada kejadian yang membuat Rania hampir kehilangan kendali, dan akhirnya membuat Raka berdiri untuk pertama kalinya di hadapan semua orang. Tapi untuk saat ini, Rania hanya duduk diam di sisi suaminya, mencoba bertahan di tengah pesta yang semakin terasa seperti panggung penghinaan. Ia tidak tahu, badai sesungguhnya baru akan datang. Suara musik yang mengalun lembut kini terasa seperti gema yang tak bermakna di telinga Rania. Setiap tawa tamu, setiap tepuk tangan yang terdengar, hanya memperdalam rasa sesak di dadanya. Di tengah gemerlap pesta pernikahan itu, ia merasa kecil, seperti orang asing yang tak seharusnya berada di sana. Sementara itu, Raka tetap tenang di sisinya. Pria itu menatap ruangan seolah tak ada yang perlu ia khawatirkan. Ia berbicara seperlunya, tersenyum secukupnya, tapi tatapannya teduh, menenangkan, dan sekaligus misterius. Namun ketenangan itu sebentar lagi akan diuji. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, pembawa acara mempersilakan para tamu untuk makan malam dan menikmati hiburan. Suara tawa terdengar di sana-sini, sementara Arman dan Nadia turun dari pelaminan untuk berkeliling, berbaur dengan tamu-tamu penting. Rania dan Raka duduk di meja mereka, berusaha menikmati hidangan tanpa menimbulkan perhatian. Tapi seolah takdir ingin menguji kesabaran Rania lebih jauh, beberapa wajah lama menghampiri mereka lagi. Kali ini, Mira, teman Nadia yang tadi sudah sempat menyindir, datang bersama dua wanita lain yang tampak seumuran. Mereka membawa gelas anggur di tangan, tertawa kecil sambil melirik Rania dari ujung kepala hingga kaki. "Rania," sapa Mira dengan suara yang dibuat-buat manis. "Kamu masih secantik dulu, ya? Aku sempat nggak percaya waktu dengar kabar kamu udah nikah." "Terima kasih," jawab Rania pelan. Tapi ya, jujur aja," timpal salah satu wanita di sampingnya, "aku dulu pikir kamu bakal terus sendiri. Soalnya setelah Arman ninggalin kamu, kabarnya hidupmu susah banget, ya? Sampai jualan kue, gitu?" Senyum Rania membeku. Ia ingin menjawab, tapi Raka lebih dulu menatap lembut ke arah wanita itu. "Kalau mencari uang dengan cara halal disebut susah, saya lebih memilih hidup susah, Bu." Nada suaranya tenang, tapi dalam, cukup untuk membuat mereka terdiam sesaat. Namun Mira tertawa kecil, mencoba memecah kekakuan. "Wah, jawabannya bijak banget. Tapi serius, Rania, kamu beruntung loh. Dulu Arman itu sempat ngomong ke kami, kalau dia nggak yakin kamu bisa naik kelas. Ternyata kamu malah datang ke pernikahannya dengan percaya diri begini." Ia menatap sinis, menyelipkan nada merendahkan di balik kata-kata yang terdengar manis. Rania menunduk. "Aku datang bukan untuk membuktikan apa-apa," katanya lirih. "Oh tentu, sahut Mira cepat. "Cuma ya, mungkin kalau aku di posisimu, aku nggak akan berani datang. Takut dikira belum bisa move on." Tawa kecil terdengar di sekitar meja. Beberapa tamu lain yang mendengar bahkan ikut melirik ke arah Rania dengan senyum samar. Raka menatap Mira lama, tapi tetap tanpa emosi. "Kadang orang datang bukan karena belum move on," katanya datar. "Tapi karena mereka sudah benar-benar selesai." Ucapan itu membuat Mira terdiam. Ia mencoba tertawa lagi, tapi kali ini canggung. "Oh, tentu,"
tentu. Maksud saya nggak gitu, Pak. Hehe, cuma bercanda. Raka hanya mengangguk kecil, lalu kembali menatap istrinya dengan lembut. Masih mau bertahan? Tanyanya lirih. Rania menarik napas panjang, mencoba tersenyum. Aku baik-baik saja. Namun hatinya berkata lain. Ia tidak baik-baik saja. Hinaan yang disamarkan dengan tawa itu jauh lebih tajam dari pisau. Waktu berlalu. Pesta semakin ramai, musik semakin keras. Arman dan Nadia mulai berkeliling lagi, kali ini menghampiri meja tempat Rania dan Raka duduk. Begitu sampai di sana, Nadia menyapa dengan suara nyaring yang dibuat-buat ceria. Rania, senang banget kamu datang. Boleh aku duduk sebentar? Rania tersenyum sopan. Tentu. Nadia duduk di kursi kosong di samping Rania, sementara Arman berdiri di sampingnya, menatap mereka dengan ekspresi aneh, seperti orang yang berusaha menjaga gengsi, tapi tak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman. Jujur aja, aku kaget kamu beneran datang, kata Nadia sambil tersenyum lebar. Aku pikir kamu bakal malu setelah, hubunganmu sama Arman dulu itu. Nada suaranya seolah santai, tapi jelas ingin mempermalukan. Beberapa tamu di sekitar meja ikut memperhatikan. Bahkan pembawa acara yang sedang mengatur musik melirik ke arah mereka. Rania masih berusaha sopan. Aku datang untuk memberi selamat. Itu saja. Oh tentu, tapi aku salut banget sama kamu, lanjut Nadia lagi. Nggak semua orang bisa datang ke pernikahan mantannya tanpa rasa sakit hati, kan? Apalagi setelah ditinggal demi kehidupan yang lebih baik. Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar tertawa pelan. Rania menunduk. Tangannya mengepal di bawah meja. Namun Raka tetap duduk tenang. Ia tidak menegur, tidak membela, tidak bicara apapun. Hanya menatap Arman lama, tatapan yang tajam tapi tetap dingin. Dan justru itu membuat Arman semakin gelisah. Nadia belum puas. Ia menatap Rania dari ujung kepala hingga kaki. Kamu tetap sederhana, ya. Tapi aku suka. Kamu masih punya keberanian datang ke tempat kayak gini. Jarang ada orang dengan kepercayaan diri seperti itu. Rania akhirnya menatapnya langsung. Matanya berair, tapi suaranya stabil. Tidak perlu kaya untuk punya keberanian, Nadia. Kadang, cukup dengan hati yang tenang. Suasana hening sejenak. Namun kemudian Nadia tertawa kecil, menutupi kekakuannya. Wah, filosofis banget. Kamu memang selalu suka ngomong puitis, ya? Ia berdiri, lalu menatap Arman dengan senyum menang. Ayo, sayang. Kita pindah ke meja sebelah. Kasihan tamu-tamu lain, nanti nggak kebagian tempat. Mereka berdua pun pergi, meninggalkan Rania dengan perasaan campur aduk. Beberapa tamu di meja lain mulai berbisik lagi. Kasihan banget, ya. Dihina terang-terangan. Makanya, ngapain datang ke pernikahan mantan? Cari masalah sendiri. Rania menunduk lebih dalam. Tapi kali ini, air matanya benar-benar jatuh. Ia ingin bangkit dan pergi, tapi tangan Raka menahannya. Jangan, katanya pelan. Kalau kau pergi sekarang, mereka menang. Rania menggigit bibir. Aku capek, Kak. Aku cuma ingin malam ini cepat selesai. Raka menatapnya lembut. Aku tahu. Tapi percayalah, kadang diam itu bentuk kekuatan terbesar. Biarkan mereka bicara sesuka hati. Karena sebentar lagi,
Tuhan sendiri yang akan membungkam mereka. Nada suaranya dalam, tenang, tapi penuh makna. Rania menatap wajah suaminya lama, lalu mengangguk. Ia menarik napas panjang dan berusaha tersenyum lagi. Baik, aku akan diam. Aku akan kuat. Dan di tengah gemerlap pesta itu, Rania benar-benar berusaha bertahan. Ia tetap duduk tenang meski hatinya terluka, tetap tersenyum meski matanya basah. Namun tanpa ia sadari, di sudut ruangan, seseorang memperhatikan mereka dari tadi, Pak Bima, direktur utama perusahaan besar yang menjadi sponsor acara pernikahan itu. Wajahnya berubah ketika melihat Raka. Ia tampak heran, lalu berbisik ke asistennya, "Itu bukan Pak Raka Adityawan, kan? Pemilik Adi Group." Asistennya mengangguk cepat. "Benar, Pak. Itu beliau." Pak Bima terdiam, lalu menatap ke arah pelaminan. Sementara di meja lain, Arman mulai menyadari sesuatu yang akan mengubah seluruh malam itu. Karena Raka, pria yang mereka kira hanyalah suami sederhana dari Rania, ternyata bukan orang sembarangan. Dan sebentar lagi, satu kalimat darinya akan membuat semua orang tertunduk. Langit malah makin gelap, tapi pesta masih berlangsung dengan megah. Lampu kristal berkilauan, para tamu terus berdatangan, dan musik romantis terus mengalun. Namun di tengah gemerlap itu, suasana hati Rania tetap kelabu. Ia berusaha tersenyum setiap kali ada kamera lewat, tapi senyum itu hambar, sekadar topeng agar tak terlihat rapuh. Di sampingnya, Raka tetap dengan ketenangannya. Ia tak banyak bicara, tak banyak bereaksi. Tapi justru sikap diamnya itu terasa kuat, seolah menyimpan sesuatu yang besar. Sesekali, Raka menatap Rania lembut. "Kau masih kuat?" tanyanya lirih. Rania mengangguk pelan. "Aku mencoba." "Baik," jawabnya pendek. "Karena sebentar lagi, kau tak perlu menjelaskan apapun pada siapapun." Rania mengerutkan kening. "Maksudmu?" Raka hanya tersenyum samar. "Lihat saja nanti." Tak lama kemudian, panitia acara meminta semua tamu untuk kembali memperhatikan panggung utama. Ternyata, akan ada sambutan dari salah satu tamu kehormatan, Pak Bima, Direktur Utama Bima Corp, perusahaan besar yang menjadi sponsor utama pesta itu. Semua orang menatap ke arah panggung. Rania tidak terlalu memperhatikan, tapi Raka menatap pria itu dengan tatapan yang tak asing. Saat Pak Bima berbicara, sesekali mata mereka saling bertemu. Ada senyum tipis di wajah Pak Bima, senyum yang penuh pengakuan dan rasa hormat. Setelah memberi sambutan singkat, Pak Bima turun dari panggung. Tapi alih-alih langsung kembali ke mejanya, ia berjalan menuju salah satu sisi ruangan, menuju meja Rania dan Raka. Langkah-langkahnya menarik perhatian banyak orang. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. "Pak Bima mau kemana?" Sepertinya dia mengenal seseorang di sana. "Tunggu, itu kan meja Rania?" Saat pria berusia 60-an itu tiba di depan mereka, Rania langsung berdiri dengan sopan. "Selamat malam, Pak," sapanya gugup. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Pak Bima tersenyum lebar, bukan pada Rania, melainkan pada Raka. "Raka Adityawan," katanya dengan suara lantang. "Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Apa kabar, Nak?" Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu yang sedang makan berhenti mengunyah. Semua mata kini tertuju pada meja itu. Rania tertegun. "Pak, Pak Bima kenal dengan suami saya." Pak Bima tertawa kecil. "Tentu saja, Nyonya Raka.
Siapa yang tak kenal Raka Adityawan? Pemilik Adi Group, salah satu jaringan perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Kata-kata itu meledak di udara seperti petir di siang bolong. Suara riuh mulai terdengar, disertai tatapan kaget dari semua arah. Adi Group, yang punya pabrik mobil dan perusahaan teknologi itu, yang jadi sponsor utama pameran internasional bulan lalu. Serius, suami Rania itu? Sementara semua orang masih tercengang, Raka berdiri tenang dan menjabat tangan Pak Bima. Saya juga senang bertemu lagi, Pak. Maaf, saya tidak menyangka Bapak akan ada di acara ini. Pak Bima tertawa lagi. Saya yang seharusnya minta maaf. Acara ini milik salah satu mitra baru kami, dan saya tidak tahu Anda diundang juga. Tapi, saya harus akui, saya salut pada Anda dan istri Anda. Rendah hati sekali, datang tanpa pengawalan, tanpa menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Bisik-bisik makin ramai. Arman yang tadinya sedang berbincang dengan tamu lain kini menoleh, wajahnya menegang. Nadia yang berdiri di sampingnya membeku, menatap ke arah Rania dengan wajah tak percaya. Raka Adityawan, gumam Arman pelan. Salah satu temannya menepuk bahunya. Kau bercanda? Itu pengusaha muda paling berpengaruh di Jakarta. Kekayaannya aja masuk majalah bisnis tahun lalu. Sementara itu, Pak Bima terus berbicara dengan Raka dengan penuh hormat. Saya ingat waktu Anda menolak kontrak besar dari luar negeri demi tetap membangun bisnis di dalam negeri. Jarang ada orang muda sebijak Anda. Terima kasih, Pak, jawab Raka kalem. Saya hanya ingin berbuat sesuai hati nurani. Setelah beberapa menit berbincang, Pak Bima berpamitan. Tapi sebelum pergi, ia menatap Rania. Anda beruntung sekali, Bu Rania. Suami Anda bukan hanya sukses, tapi juga pria berhati besar. Saya pernah melihat sendiri bagaimana beliau menolong salah satu anak perusahaan saya tanpa pamrih. Rania hanya bisa menunduk, masih terkejut. Terima kasih, Pak. Begitu Pak Bima pergi, suasana ruangan berubah total. Semua mata kini memandang mereka dengan cara berbeda. Tadi, Rania dianggap hina, datang dengan suami sederhana. Sekarang, semua orang tahu siapa sebenarnya pria di sampingnya. Arman menatap ke arah mereka dari jauh, wajahnya pucat. Ia baru sadar bahwa pria yang selama ini ia pandang rendah, jauh lebih tinggi darinya, baik dalam hal status maupun wibawa. Nadia mencoba menutupi keterkejutannya dengan senyum palsu. Tapi dari cara tangannya menggenggam gaun, jelas terlihat bahwa ia panik. Beberapa tamu yang tadi sempat menyindir kini berubah sikap. Mereka menghampiri dengan sopan, bahkan canggung. Maaf ya, Bu Rania, tadi kami nggak tahu kalau. Rania hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya pun tidak suka orang menilai dari siapa suaminya. Raka menatapnya dengan bangga. Tatapan yang seolah berkata, lihatlah, kau sudah menang bahkan tanpa berteriak. Namun kejutan malam itu belum berakhir. Sekitar 15 menit kemudian, pembawa acara memanggil nama Raka Adityawan ke atas panggung. Tuan Raka Adityawan dimohon naik untuk memberikan sedikit sambutan sebagai tamu kehormatan dari Adi Group yang ternyata hadir malam ini. Ruangan kembali riuh. Semua mata mengikuti langkah Raka saat ia naik ke atas panggung dengan tenang. Rania memandangi suaminya dari kursi, jantungnya berdebar kencang. Di bawah cahaya lampu, Raka berdiri tegak. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa kuat. Saya tidak berencana berbicara malam ini, katanya memulai.
Tapi setelah melihat bagaimana manusia bisa begitu cepat menilai orang lain hanya dari penampilan, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu. Ruangan kembali sunyi. Raka menatap ke arah Arman dan Nadia, tatapan yang tajam tapi tak mengandung kebencian. Dunia ini seringkali sibuk melihat siapa yang tampak hebat di luar, lanjutnya, padahal yang paling berharga justru yang ada di dalam, hati yang tulus, kesabaran, dan keberanian untuk tetap baik meski dihina. Rania menunduk, air matanya menetes perlahan. Raka melanjutkan, saya menikahi seorang wanita yang memiliki semua itu. Ia tidak kaya saat saya temui, tapi ia punya hati paling indah yang pernah saya kenal. Dan malam ini, saya ingin semua orang tahu, saya bangga menjadi suaminya. Seketika, suasana berubah haru. Beberapa tamu menatap Rania dengan wajah menyesal. Arman menunduk dalam-dalam, sementara Nadia hanya bisa terdiam, tak mampu menatap siapapun. Ketika Raka turun dari panggung, semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Rania berdiri, menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Saat ia mendekat, Raka hanya berkata pelan. Sekarang, mereka tertunduk bukan karena kita lebih tinggi, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa diam pun bisa berbicara. Rania tersenyum sambil menahan air mata. Terima kasih, Kak. Raka menggeleng. Bukan aku yang harus berterima kasih. Itu kamu, karena tetap kuat bahkan saat dunia merendahkanmu. Dan malam itu, pesta yang awalnya penuh ejekan berubah menjadi saksi bagaimana ketenangan dan ketulusan bisa mengalahkan kesombongan. Setelah Raka turun dari panggung, suasana pesta berubah drastis. Tadi, semua mata menatap Rania dengan ejekan. Kini, setiap orang memandangnya dengan kagum, bahkan rasa hormat. Rania hanya duduk diam, tak membalas pujian, tak memamerkan kemenangan. Ia tahu, semua ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang siapa yang lebih kuat menahan diri. Namun di sisi lain ruangan, Arman tak bisa menenangkan pikirannya. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. Saya menikahi wanita yang memiliki hati paling indah yang pernah saya kenal. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Ia menatap Rania dari jauh, wanita yang dulu ia tinggalkan demi ambisi dan gengsi. Wanita yang dulu ia anggap tidak cukup baik, tidak cukup kaya, tidak cukup bergengsi untuk berdampingan dengannya. Kini, di depan matanya sendiri, wanita itu berdiri di sisi pria yang bukan hanya lebih sukses dari dirinya, tapi juga lebih berkarakter. Arman merasa dadanya sesak. Ia memegang gelas di tangannya begitu kuat hingga cairannya hampir tumpah. Nadia yang berdiri di sampingnya menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa?" tanya Nadia pelan. Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap panggung yang baru saja ditinggalkan Raka. Jadi dia suaminya Rania, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Iya," jawab Nadia, mencoba tersenyum kaku. "Kenapa memangnya?" Masih nggak percaya. Arman hanya terdiam. Ia menatap wajah Nadia, tapi pandangannya kosong. Dulu, saat memilih Nadia, pikirannya penuh perhitungan. Nadia anak orang kaya, pandai bergaul, dan punya koneksi luas. Ia pikir, dengan menikahi Nadia, hidupnya akan terjamin. Tapi kini, di tengah pesta megah ini, ia justru merasa kosong. Rania dan Raka sedang bersiap pamit. Beberapa tamu datang menghampiri mereka, menyalami dengan sopan, bahkan ada yang meminta maaf secara langsung. "Maaf ya, Bu Rania. Kami tadi sempat salah paham," ucap salah satu teman Nadia yang dulu ikut menertawakan. Rania hanya tersenyum lembut. "Tak apa.
Hidup selalu mengajarkan kita dengan caranya masing-masing. Raka menatapnya, bangga. Kau menanganinya dengan indah, bisiknya. Rania hanya menjawab pelan, aku tak ingin membalas keburukan dengan keburukan. Mereka pun berjalan menuju pintu keluar. Tapi sebelum sampai, seseorang memanggil dari belakang. Rania. Suara itu familiar. Rania berhenti sejenak, lalu menoleh. Arman berdiri di sana, wajahnya tampak berbeda, tak lagi sombong, tak lagi percaya diri. Ada kegelisahan dalam sorot matanya. Raka berdiri di samping Rania, melingkarkan tangannya dengan tenang di pinggang istrinya. Ya? Rania menjawab dengan tenang. Arman menelan ludah, menatap keduanya bergantian. Aku cuma mau bilang selamat. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Terima kasih, jawab Rania datar. Tadi, kata-kata suamimu luar biasa, lanjut Arman pelan. Aku baru sadar, mungkin dulu aku terlalu bodoh. Rania tersenyum kecil. Tidak perlu menyesal, Arman. Semua orang punya pilihan. Kau memilih jalanmu, aku juga memilih jalanku. Dan lihat, Tuhan menunjukkan yang terbaik untuk masing-masing dari kita. Arman terdiam. Kata-kata itu terdengar lembut, tapi juga tegas, penuh kedewasaan. Sementara di hatinya, Arman justru merasa hancur. Karena saat ia menatap Rania malam itu, ia tahu wanita itu sudah bukan miliknya lagi, bukan dalam arti cinta, bahkan bukan dalam arti derajat. Ia telah kehilangan seseorang yang benar-benar berharga, dan ia baru menyadarinya ketika segalanya sudah terlambat. Setelah Rania dan Raka pergi, suasana pesta yang tadi meriah mulai terasa hambar bagi Arman. Tawa tamu lain terdengar jauh, lampu-lampu terasa menyilaukan, dan bahkan senyum Nadia tampak memaksakan diri. Kenapa kamu diam aja dari tadi? Tanya Nadia, mencoba menyentuh lengannya. Arman menepis perlahan. Nggak apa-apa. Jangan bilang kamu masih mikirin Rania. Nada Nadia mulai berubah tajam. Arman menghela napas berat. Aku cuma kaget. Aku pikir hidupku udah sempurna. Tapi ternyata apa? Potong Nadia cepat. Ternyata aku kehilangan sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang. Nadia menatapnya tajam, merasa terhina. Oh, jadi kamu menyesal ninggalin dia? Arman tak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup jadi jawaban. Hebat, kata Nadia sinis. Kamu baru sadar sekarang? Setelah aku jadi istrimu? Sudahlah, Nadia. Aku nggak mau berdebat di sini. Terlambat, Arman. Kamu boleh kaya, kamu boleh punya acara besar, tapi dari tadi semua orang cuma ngomongin satu hal, suaminya Rania lebih hebat dari kamu. Dan jujur aja, aku juga malu. Kata-kata itu menusuk. Arman hanya terdiam, tak mampu membalas. Ia menatap lantai, berpikir tentang perjalanan hidupnya, betapa dulu ia meninggalkan Rania dengan mudah, tanpa berpikir panjang. Ia pikir, cinta bisa diganti dengan kenyamanan. Tapi malam itu, ia baru benar-benar mengerti, kenyamanan tanpa ketulusan hanyalah kesepian yang mewah. Sementara itu, di dalam mobil, Rania duduk di samping Raka dengan senyum yang pelan-pelan kembali. Lampu kota berkelebat di luar jendela, tapi di dalam mobil itu hanya ada ketenangan. Terima kasih, Kak, kata Rania lirih. Untuk apa? Untuk sudah membelaku, tapi tetap dengan cara yang bermartabat. Aku kira aku akan membencinya seumur hidup, tapi malam ini, aku malah merasa kasihan.
Raka menatapnya, lalu menepuk tangan istrinya. Itu tandanya kau sudah sembuh, katanya lembut. Dendam itu tanda luka, tapi rasa kasihan adalah tanda bahwa luka itu sudah menutup. Rania tersenyum, menatap suaminya dengan kagum. Kau tahu, katanya, aku dulu takut menikah lagi. Takut disakiti, takut diremehkan. Tapi kau datang dengan tenang, bukan dengan janji-janji manis, tapi dengan sikap. Raka tertawa kecil. Aku tidak perlu membuatmu percaya padaku. Aku hanya perlu membuatmu tenang di sisiku. Rania memejamkan mata, menahan air mata haru. Malam itu, ia merasa seolah seluruh beban masa lalunya telah lepas. Ia bukan lagi wanita yang datang ke pernikahan mantan dengan luka. Ia adalah wanita yang datang dengan kehormatan dan pulang dengan harga diri yang utuh. Sementara di tempat lain, Arman duduk sendirian di balkon hotel tempat pesta digelar. Ia menatap langit malam, mengingat kembali masa-masa bersama Rania dulu, masa ketika cinta mereka tulus dan sederhana. Tapi ia menukar cinta itu dengan ambisi. Dan kini, yang tersisa hanyalah penyesalan. Ia memejamkan mata, menunduk. Rania, bisiknya lirih, andai waktu bisa diulang, aku akan memilihmu tanpa ragu. Tapi waktu tak pernah mau menoleh ke belakang. Dan satu-satunya yang bisa Arman lakukan sekarang hanyalah menunduk, bukan karena kalah, tapi karena menyesal telah merendahkan wanita yang seharusnya ia hargai. Suasana di aula mewah itu seketika menegang. Musik yang tadinya mengalun lembut tiba-tiba seperti berhenti di telinga Rania. Semua mata kini tertuju padanya, pada wanita yang beberapa menit lalu dihina, ditertawakan, dan dijadikan bahan ejekan oleh sang mantan, Arman. Rania menunduk, jemarinya bergetar di atas meja. Ia bisa merasakan wajahnya panas, bukan hanya karena malu, tapi juga karena campuran antara sakit hati dan amarah yang ia tahan. Sementara di sebelahnya, Raka, suaminya yang sejak tadi duduk tenang, perlahan mengangkat pandangan. Mata teduhnya kini menatap lurus ke arah Arman yang berdiri di depan mereka dengan wajah pongah dan mulut yang masih menebar kata-kata menyakitkan. Syukurlah dulu aku tidak menikah denganmu, Rania, kata Arman, suaranya meninggi, cukup keras untuk didengar para tamu di sekitarnya. Coba bayangkan kalau aku tetap memaksa dulu, aku mungkin masih tinggal di kontrakan kumuhmu itu, hidup pas-pasan, dan tak akan pernah bisa seperti sekarang. Beberapa orang yang berdiri di belakang Arman terkekeh pelan, mencoba menutupi tawa mereka dengan tangan, tapi jelas mereka menikmati pemandangan itu. Rania menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihat dirinya hancur. Namun sebelum ia sempat menjawab, kursi di sebelahnya bergerak pelan. Raka berdiri. Gerakannya tidak tergesa, tapi ada sesuatu dalam caranya berdiri yang membuat semua orang menoleh. Aura yang tenang, tapi penuh wibawa. Tatapannya tidak menantang, tapi dalam dan tajam seperti pisau yang disembunyikan di balik senyum lembut. Maaf, suara Raka terdengar pelan namun tegas. Boleh saya bicara sebentar? Ruangan itu mendadak hening. Bahkan musik kembali berhenti. Arman, yang tadinya tertawa kecil bersama teman-temannya, kini menatap Raka dengan sedikit heran. Kau siapa? Tanyanya sambil melipat tangan di dada, nada suaranya masih sombong. Raka tersenyum tipis. Ia melangkah satu langkah ke depan, berdiri tegak di hadapan Arman. Perkenalkan, katanya pelan, saya Raka Adityawan, suami dari Rania. Bisik-bisik langsung terdengar di antara tamu. Beberapa dari mereka saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Raka.
Adityawan, salah satu tamu pria berbisik pada rekannya. Itu bukan nama pemilik PT RK Group itu, kan? Ya Tuhan, iya, itu dia, balas yang lain dengan wajah terkejut. Perusahaannya yang sponsori acara ini. Jadi, Rania itu istrinya. Seketika ruangan yang tadinya penuh ejekan berubah menjadi lautan kebingungan dan ketegangan. Semua mata menatap Raka, pria yang ternyata bukan orang biasa. Wajahnya memang sederhana, senyumnya tidak berlebihan, tapi kini wibawanya terpancar begitu kuat hingga membuat beberapa orang menunduk. Rania sendiri masih tertegun. Ia menatap suaminya dengan mata membulat, tak menyangka Raka akan membuka jati dirinya di depan umum seperti ini. Raka menatap Arman yang kini mulai kehilangan senyum sombongnya. Kau tadi bilang bersyukur tidak menikah dengan Rania, ujar Raka dengan nada yang lembut, namun dingin. Itu bagus. Karena Rania juga bersyukur tidak menikah dengan orang yang tidak tahu menghargai. Arman menelan ludah. Suara tawa dari teman-temannya kini hilang entah kemana. Raka melanjutkan, langkahnya satu demi satu mendekati sang pengantin pria, hingga hanya berjarak 2 langkah saja. Aku tidak perlu menjelaskan siapa aku. Tapi aku ingin menjelaskan siapa Rania di mataku, katanya. Dia bukan wanita yang kaya, tapi dia berharga. Dia bukan wanita yang sempurna, tapi dia tulus. Dan itu jauh lebih bernilai dari uang atau jabatan. Semua yang mendengar kini terdiam. Bahkan Nadia, sang pengantin wanita, hanya bisa menatap dengan wajah tegang. Raka menatap sekilas ke arah Rania, lalu kembali menatap Arman. Dulu, mungkin kau meninggalkannya karena kau pikir dia tidak punya apa-apa. Tapi hari ini kau tahu, ucapnya dengan nada tegas, orang yang kau hina itu kini menjadi istri dari seseorang yang lebih menghargai ketulusan daripada kekayaan. Beberapa tamu mulai menunduk. Suara gumaman kecil terdengar, sebagian bahkan terlihat menyesal telah ikut menertawakan Rania tadi. Raka kemudian tersenyum lembut. Aku tidak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun, katanya, tapi aku pikir sudah waktunya orang-orang belajar bahwa merendahkan orang lain tidak akan membuat kita terlihat tinggi. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Arman menunduk. Wajahnya merah padam, entah karena marah atau malu. Nadia menggenggam tangan suaminya dengan gugup, wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar saat berkata, Kita cuma bercanda, Pak Raka. Raka mengangguk pelan. Oh, saya tahu. Tapi ada candaan yang pantas, dan ada yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Diam. Tak ada yang berani berbicara lagi. Bahkan pembawa acara yang tadinya hendak melanjutkan agenda pernikahan hanya bisa berdiri canggung di panggung, menunggu suasana sedikit reda. Rania menatap suaminya dengan air mata menetes di pipinya, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ia merasa terlindungi. Untuk pertama kalinya, seseorang berdiri di sisinya, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan harga dirinya dengan cara yang elegan dan bermartabat. Raka menatap Rania sebentar, mengangguk kecil seolah berkata, sudah cukup. Lalu ia menggenggam tangan istrinya. Ayo, kita pulang, katanya lembut. Rania hanya mengangguk, menahan haru yang meluap di dadanya. Mereka berdua berjalan meninggalkan ruangan. Langkah mereka pelan tapi tegas. Tidak ada yang berani menghentikan, tidak ada yang berani menatap lama. Beberapa tamu bahkan spontan memberi jalan, menunduk sedikit sebagai bentuk hormat. Begitu pintu aula tertutup di belakang mereka, suasana di dalam ruangan masih hening. Arman berdiri kaku di tempatnya,
masih mencoba mencerna apa yang baru terjadi. Sementara Nadia menatapnya dengan tatapan tajam dan kecewa, mungkin baru menyadari bahwa wanita yang tadi mereka hina justru hidup jauh lebih baik dari mereka. Di luar gedung, Rania memeluk lengan suaminya erat-erat. "Terima kasih," bisiknya dengan suara lirih. "Kau tidak perlu melakukan itu untukku." Raka menatapnya dengan senyum hangat. "Aku tidak melakukan itu untuk membalas siapapun," katanya. "Aku hanya tidak ingin orang salah menilai wanita yang kucintai." Kata-kata itu membuat air mata Rania kembali jatuh, kali ini disertai senyum bahagia. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling tampan, tapi tentang siapa yang tetap berdiri di sisimu saat orang lain merendahkanmu. Dan malam itu, di bawah langit kota yang mulai gelap, Rania berjalan di sisi pria yang bukan hanya suaminya, tapi juga pelindung kehormatannya. Langkah Rania dan Raka perlahan meninggalkan aula pernikahan itu, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di belakang. Pintu besar yang menutup pelan seolah menjadi batas antara dua dunia, dunia penuh kesombongan di dalam, dan dunia penuh ketenangan di luar. Namun, suasana di dalam gedung belum pulih. Semua tamu masih diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan yang riuh seperti sebelumnya. Yang terdengar hanyalah suara musik lembut yang kembali diputar dengan canggung oleh panitia, berusaha menutupi suasana yang tegang. Di meja utama, Arman masih berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup Raka dan Rania. Sementara Nadia, istrinya, menatap suaminya dengan sorot mata marah bercampur malu. "Arman," bisik Nadia dengan nada tertahan, "kau sadar apa yang baru saja kau lakukan?" Arman menelan ludah. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu dia siapa." Nadia menatapnya tajam. "Kau memalukan. Kau mempermalukan kita di depan semua orang," katanya dengan suara tinggi. Beberapa tamu yang duduk dekat mereka menunduk, pura-pura tidak mendengar. Sementara itu, di meja tamu undangan lainnya, obrolan mulai terdengar pelan-pelan. "Jadi suaminya Rania itu Raka Adityawan? CEO RK Group?" bisik seorang wanita paruh baya sambil menatap ke arah pintu. "Iya. Aku pernah dengar namanya di berita. Dia orang besar di Jakarta. Perusahaannya yang bangun proyek bandara dan mal baru itu," jawab temannya dengan nada kagum. "Ya ampun, dan Arman tadi menghina istrinya di depan semua orang? Astaga!" Suara-suara kecil itu terdengar di mana-mana. Beberapa tamu bahkan mulai merasa malu karena sebelumnya ikut menertawakan Rania. Ada yang menunduk, ada yang saling berbisik, dan ada pula yang menatap ke arah Arman dengan pandangan penuh penilaian. Di panggung, pembawa acara tampak kebingungan. Ia mencoba melanjutkan acara dengan suara bergetar. "Baiklah, hadirin sekalian, kita lanjutkan acara pemotongan kue." Namun tak ada yang benar-benar memperhatikan. Semua mata masih memandang ke arah tempat duduk Rania yang kini kosong. Sementara itu, di luar gedung, Rania dan Raka berjalan menyusuri taman kecil yang dihiasi lampu-lampu gantung berwarna kuning lembut. Udara malam terasa sejuk, tapi hati Rania masih berdebar. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Raka," suaranya lirih, "kenapa kau lakukan itu? Kau tahu aku tidak ingin membuat keributan." Raka menatapnya dengan lembut. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Tapi ada kalanya diam bukan pilihan terbaik. Ada waktu untuk menunduk, dan ada waktu untuk berdiri." Rania menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku hanya takut orang akan mengira kita pamer."
Raka tersenyum tipis. Kita tidak pamer, Rania. Kita hanya menunjukkan bahwa kesabaranmu tidak berarti kau lemah. Aku tidak akan biarkan orang menginjak harga dirimu lagi. Air mata jatuh di pipi Rania, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena rasa haru dan bangga. Ia tahu, pria yang kini menggenggam tangannya bukan sekadar suami, tapi pelindung yang memahami makna kehormatan. Rania teringat saat pertama kali mereka bertemu, Raka menolongnya di bengkel tempat ia bekerja dulu, saat tangannya terluka karena mesin motor. Dari situlah semua bermula. Tidak ada janji muluk, tidak ada rayuan manis. Raka hanya berkata, "Aku tak butuh wanita sempurna, aku butuh wanita yang mau berjalan bersamaku." Dan kini, kalimat itu terasa begitu nyata. Kembali ke dalam gedung, suasana semakin canggung. Nadia akhirnya menarik tangan suaminya keluar dari aula dan menuju ruangan belakang. "Arman, bagaimana kau bisa sebodoh itu?" bentaknya begitu mereka berdua berada di ruangan kosong. "Kau menghina orang yang ternyata sponsor utama pernikahan kita. Kau sadar kalau dia bisa membatalkan semua kerjasama dengan ayahku?" Arman memijat pelipisnya, wajahnya pucat pasi. "Aku tidak tahu, Nadia. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia." Nadia mendengus kesal. "Kau seharusnya berpikir sebelum bicara. Sekarang kau bukan hanya mempermalukan aku, tapi juga keluargaku." Arman menunduk. Ia ingin membela diri, tapi semua kata rasanya tidak berguna. Bayangan wajah Raka tadi masih jelas di pikirannya, tenang, tapi tajam, lembut, tapi tegas. Dan kalimat terakhirnya masih terngiang di telinganya. Tak perlu merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Kata-kata itu seperti cambuk di hati Arman. Ia sadar, semua yang ia banggakan selama ini, kekayaan, status, gengsi, ternyata rapuh. Ia membangun harga dirinya dari pujian orang lain, bukan dari hati yang bersih. Dan kini, semua itu runtuh hanya dengan satu kalimat. Beberapa tamu mulai pamit lebih awal. Suasana pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi beku. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi tepuk tangan meriah. Di salah satu sudut ruangan, orang tua Arman hanya bisa menghela napas berat. Ibunya menatap putranya dari jauh dengan kecewa. "Anak itu terlalu sombong," gumamnya pelan pada suaminya. "Lihat apa jadinya sekarang." Sementara itu, fotografer yang tadinya sibuk mengambil gambar berhenti memotret. Bahkan tim dekorasi tampak bingung harus melanjutkan tugas atau tidak. Semua mata masih menatap kursi kosong tempat Rania dan Raka duduk sebelumnya, seolah bayangan mereka masih tertinggal di sana, bersama dengan rasa malu dan penyesalan yang menyesakkan dada semua orang. Di sisi lain kota, mobil hitam Raka melaju perlahan melewati jalanan yang mulai sepi. Di dalam mobil, Rania bersandar di bahu suaminya. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kau tahu, tadi aku hampir menangis di dalam sana. Tapi bukan karena sakit hati, karena aku bangga padamu." Raka menatap ke depan, lalu tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kau sudah cukup banyak bersabar selama ini, Ran. Sudah waktunya dunia tahu bahwa ketulusanmu tak bisa diremehkan." Rania menghela napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota tampak berpendar di matanya, seperti bintang yang jatuh di bumi. "Dulu," katanya lirih, "aku sempat berpikir, kalau saja aku lebih kaya, mungkin Arman tak akan meninggalkanku. Tapi malam ini aku sadar, mungkin justru karena aku tidak kaya, Tuhan memberiku seseorang yang tahu cara menghargai."
Raka tersenyum lagi, kali ini dengan tatapan yang hangat. Dan aku bersyukur, karena jika dia tidak meninggalkanmu, aku takkan pernah menemukanmu. Rania tertegun. Air matanya kembali mengalir pelan, tapi disertai senyum yang penuh kelegaan. Di dalam mobil yang tenang itu, mereka berdua larut dalam keheningan yang damai, jauh dari hiruk-pikuk pesta, jauh dari pandangan mata orang-orang yang pernah merendahkan. Sementara di belakang sana, di aula pernikahan yang mewah itu, setiap orang menunduk. Bukan karena terpaksa, tapi karena rasa malu dan sadar bahwa malam itu, kesombongan mereka telah dikalahkan oleh ketulusan seorang wanita yang sempat mereka hina. Dan hanya dengan satu kata dari suami barunya, semuanya tersadar bahwa kekayaan bukan ukuran harga diri dan keanggunan sejati lahir dari hati yang sabar. Udara malam itu terasa berbeda. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga taman dari sekitar gedung resepsi. Lampu-lampu gantung berkelip, menciptakan pantulan cahaya hangat di permukaan kaca mobil yang diparkir di halaman depan. Di sanalah, Rania dan Raka berhenti sejenak sebelum benar-benar meninggalkan tempat yang baru saja menjadi saksi dari harga diri yang dijunjung dengan tenang. Rania menatap langit. Bintang-bintang tampak samar di atas sana, sebagian tertutup awan tipis. Tapi di hatinya, seolah ada cahaya yang jauh lebih terang, cahaya kebanggaan, ketenangan, dan cinta. Ia memegang jemari suaminya, menggenggamnya erat. "Aku masih tidak percaya semua itu benar-benar terjadi," katanya pelan. Raka tersenyum, menatap wajah istrinya yang lembut diterangi cahaya lampu taman. "Percayalah, Ran. Kadang Tuhan membiarkan kita datang ke masa lalu, bukan untuk mengingat luka, tapi untuk melihat seberapa jauh kita telah sembuh." Rania menunduk, menatap tangan mereka yang saling bertaut. Ia mengingat kembali semua yang sudah ia lalui, dari hari-hari kelam saat ditinggalkan Arman dengan kata-kata yang menghina, malam-malam penuh air mata, hingga pertemuannya dengan Raka yang sederhana tapi penuh makna. Dulu, ia sering bertanya pada diri sendiri, kenapa harus mengalami semua penderitaan itu? Tapi malam ini, ia tahu jawabannya. Jika bukan karena rasa sakit di masa lalu, mungkin ia takkan pernah menemukan cinta yang sesungguhnya. Rania tersenyum kecil, menatap suaminya. "Kau tahu, dulu aku selalu membayangkan, kalau suatu hari bertemu lagi dengan Arman, aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa berhasil tanpa dia. Tapi ternyata, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Tuhan yang melakukannya untukku." Raka menatapnya dengan mata hangat. "Dan kau sudah berhasil lebih dari sekadar itu," katanya pelan. "Kau tidak hanya berhasil bangkit, tapi kau juga berhasil tetap menjadi dirimu sendiri. Tidak semua orang bisa melakukannya." Rania terdiam. Kata-kata suaminya menembus hatinya, menenangkan segala perasaan yang tadi sempat bergejolak. Ia lalu menghela napas panjang, menatap gedung di belakang mereka, gedung megah dengan lampu berkilau dan mobil-mobil mewah di depannya. "Lucu ya," katanya lirih, tempat yang seharusnya penuh kebahagiaan justru terasa dingin. Raka mengikuti pandangannya, lalu mengangguk. Karena kebahagiaan tidak datang dari kemewahan, tapi dari hati yang tenang. Setelah beberapa detik, Raka membuka pintu mobil dan membantu istrinya masuk. Saat mereka duduk di dalam, ia menyalakan mesin perlahan. Namun sebelum mobil bergerak, Rania menatap keluar jendela sekali lagi. Ia melihat beberapa tamu yang keluar dari gedung, sebagian masih menatap ke arahnya, mungkin dengan rasa malu atau kagum. Tapi kali ini, Rania tidak merasa kecil. Tidak merasa terhina. Ia justru merasa bebas, seperti beban masa lalunya telah benar-benar luruh malam itu. Mobil mulai melaju perlahan.
Lampu-lampu kota memantul di kaca jendela, membentuk jejak cahaya yang menenangkan. Di tengah perjalanan, Rania bersandar di bahu Raka, menikmati keheningan yang damai di antara mereka. "Terima kasih, Raka," katanya pelan. "Terima kasih sudah melindungiku tanpa perlu marah-marah. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Raka tersenyum sambil menatap jalan. "Cukup terus jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup." Rania menghela napas lembut. "Kau tahu, tadi aku sempat ingin marah, ingin menjawab semua hinaan itu. Tapi entah kenapa, aku merasa kalau aku melakukan itu, aku malah akan turun ke level mereka." Raka menatap istrinya sekilas dan mengangguk pelan. Itulah bedanya orang kuat dengan orang keras. Orang keras berteriak untuk membuktikan diri, orang kuat cukup diam karena tahu nilai dirinya. Rania tersenyum. "Dan kau mengajarkanku itu malam ini." Mobil berhenti di sebuah taman kota kecil yang masih diterangi lampu. Raka mematikan mesin dan memandang istrinya. "Mau jalan sebentar?" tanyanya. Rania mengangguk. Mereka keluar dari mobil, berjalan beriringan di antara pepohonan kecil dan taman bunga yang masih harum meski malam sudah larut. Angin sepo-sepo meniup rambut Rania, membuatnya terlihat semakin lembut. Mereka berhenti di tepi kolam kecil, tempat air mancur memantulkan cahaya lampu taman. Raka memegang bahu Rania dan berkata pelan, "Aku tahu tadi kau sakit hati. Tapi percayalah, setiap luka yang kita tanggung dengan sabar akan dibalas dengan kehormatan." Rania menatap pantulan dirinya di air. "Kau benar," jawabnya, "karena malam ini aku tidak merasa kalah. Aku justru merasa menang, tanpa harus membuktikan apapun." Raka tersenyum. Itu kemenangan yang sebenarnya. Keheningan kembali hadir di antara mereka. Hanya suara gemericik air dan desir angin yang menemani. Lalu Rania berkata lagi, suaranya lirih, "Aku pernah takut bertemu masa laluku, tapi sekarang aku sadar, tidak ada yang perlu ditakuti dari masa lalu kalau kita sudah berdamai dengannya." Raka menatapnya dengan penuh kagum. "Kau lebih bijak dari yang kau kira, Ran." Rania tertawa kecil, suaranya lembut dan tulus. "Mungkin karena aku punya guru yang baik." Raka ikut tertawa. Ia lalu merangkul istrinya dan berkata, "Kau tahu, aku bahagia bukan karena kau sempurna, tapi karena bersamamu aku merasa cukup." Rania menatap wajah suaminya lama-lama, lalu tersenyum. Dalam sorot matanya ada rasa cinta yang dalam, rasa syukur, dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, mereka berdua berjalan kembali ke mobil dengan langkah ringan. Rania tidak lagi memikirkan siapa yang dulu meninggalkannya, siapa yang pernah menertawakannya. Ia hanya tahu satu hal, dirinya kini berjalan bersama seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Dan itu jauh lebih berharga dari semua balas dendam yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, di gedung pernikahan, satu persatu tamu mulai pulang. Arman duduk termenung di kursi, sementara Nadia sibuk menghindari tatapan tamu-tamu yang berbisik pelan. Semua kegemilangan yang mereka banggakan di awal acara kini terasa hambar. Arman memejamkan mata. Ia teringat kembali wajah Rania, tenang, sabar, dan tidak sedikit pun membalas meski direndahkan. Dalam hati kecilnya, ia tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang pernah ia sadari. Namun, semuanya sudah terlambat. Rania menatap keluar jendela mobil saat mereka kembali ke rumah. Lampu-lampu kota perlahan menghilang di kejauhan. Hatinya penuh damai. Malam itu, ia sadar bahwa membalas hinaan bukan dengan kemarahan, melainkan dengan sikap anggun dan sabar,
adalah bentuk kemenangan yang paling indah. Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat dan berbisik, "Terima kasih, Raka. Karena bersamamu, aku belajar bahwa diam pun bisa berarti kekuatan." Raka tersenyum, menatapnya dengan lembut. "Dan aku belajar darimu bahwa kesabaran bisa jadi bentuk cinta yang paling kuat." Mereka tersenyum pada satu sama lain, dan di dalam keheningan mobil yang melaju pulang itu, mereka tahu malam yang penuh luka telah berubah menjadi malam kemenangan yang elegan. Bukan kemenangan karena mengalahkan orang lain, tapi karena berhasil pergi dengan anggun, tanpa dendam, tanpa amarah, hanya dengan hati yang telah benar-benar merdeka. Matahari pagi mulai menembus celah jendela rumah Rania dan Raka. Cahaya hangat itu menyelimuti ruang tamu yang sederhana tapi elegan, menandai awal hari baru yang penuh ketenangan. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar deru kipas angin dan sesekali bunyi burung dari luar jendela. Rania duduk di sofa, menyeruput teh hangat, sambil menatap secarik surat yang baru diterimanya. Surat itu dari salah seorang teman lama yang dulu hadir di pernikahan Arman. Dalam surat itu, teman tersebut mengakui kesalahannya karena ikut menertawakan Rania dan memuji ketenangan serta sikap anggun Rania saat menghadapi hinaan. Rania tersenyum kecil, matanya berbinar. Surat itu bukan hanya sekadar pujian, tapi pengingat bahwa kesabaran dan harga diri yang dijaga dengan bijak bisa mengubah pandangan orang lain. Di sisi lain, Raka masuk ke ruang tamu, membawa 2 gelas teh. Ia tersenyum melihat istrinya yang duduk tenang. "Aku pikir ini waktu yang tepat untuk sarapan," katanya sambil meletakkan gelas di meja. Rania menatapnya dengan penuh kasih. "Terima kasih, Kak. Malam itu, aku benar-benar belajar banyak." Raka duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Aku pun belajar, Ran. Belajar bahwa cinta bukan hanya soal kemewahan atau kata-kata manis. Cinta sejati lahir dari kesabaran, ketulusan, dan saling menghargai." Rania tersenyum dan menunduk. "Aku dulu berpikir kalau kaya dan status tinggi adalah hal terpenting. Tapi malam itu, aku sadar, aku lebih menghargai seseorang yang tahu menghargai harga diri orang lain, daripada seseorang yang punya semua harta tapi tidak punya hati." Raka menepuk jemarinya lembut. "Dan itulah alasan aku menikahimu. Bukan karena apa yang kau miliki, tapi karena siapa dirimu." Suara pintu depan terdengar terbuka. Seorang kurir masuk membawa sebuah paket besar. Rania mengambilnya, lalu membuka paket itu bersama Raka. Di dalamnya terdapat buku jurnal yang dikirim oleh perusahaan lama Rania, tempat ia pernah bekerja sebelum bertemu Raka. Buku itu penuh catatan tentang perjalanan hidupnya, setiap proyek yang pernah ia kerjakan, setiap keberhasilan yang pernah ia capai meski banyak yang meremehkannya, dan setiap pujian yang terlupakan karena orang lebih fokus menilai penampilan atau status. Rania tersenyum, hatinya hangat. Semua pengalaman itu, baik pahit maupun manis, membentuk dirinya menjadi wanita yang kini berdiri dengan teguh. Raka menatapnya dengan bangga. "Aku bangga padamu, Ran. Bukan hanya karena kau cantik atau pintar, tapi karena kau punya hati yang tulus dan berani mempertahankan harga diri." Rania menatapnya, air matanya menetes perlahan. "Terima kasih sudah selalu di sisiku. Aku merasa kuat karena kau di sini." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan rumah yang damai. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menilai, hanya mereka berdua dan rasa cinta yang tumbuh dari kesabaran dan pengertian. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman dan Nadia menghadapi konsekuensi dari malam yang sama. Arman duduk termenung di ruang kerjanya, menatap layar komputer tanpa fokus. Ia menerima telepon dari beberapa klien yang membatalkan pertemuan,
karena mendengar kabar tentang perilakunya di pernikahan Rania. Nadia mencoba menenangkan suaminya, tapi jelas terlihat kekhawatirannya. Arman, kau harus belajar dari ini. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Kadang harga diri dan sikap menentukan segalanya, katanya dengan nada tegas. Arman menunduk. Ia sadar, malam itu ia kehilangan lebih dari sekadar kesempatan untuk bersaing dengan Rania. Ia kehilangan pelajaran berharga tentang kesabaran, ketulusan, dan harga diri. Ia memejamkan mata, menyesal. Aku terlalu sombong, terlalu bodoh, gumamnya pelan. Di rumah Rania, pagi itu berlanjut dengan rutinitas sederhana tapi penuh kedamaian. Rania mulai menulis jurnalnya kembali, kali ini menuliskan kisah malam yang luar biasa, bagaimana diam dan ketenangan bisa berbicara lebih keras daripada ejekan, bagaimana satu kata dari orang yang tepat bisa membuat semua orang menunduk, dan bagaimana cinta sejati lahir dari penghargaan, bukan dari kepura-puraan. Raka menatap istrinya dari balik meja makan. Kau menulis kisah hidupmu, Ran? Tanyanya lembut. Rania mengangguk. Aku ingin mengingat semuanya. Bukan untuk membalas dendam, tapi agar aku selalu tahu bahwa ketulusan dan harga diri lebih berharga daripada apapun. Raka tersenyum, lalu merangkulnya. Dan aku akan selalu ada di sisimu. Bersama kita akan menulis kisah baru, yang tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian, ketulusan, dan menghargai diri sendiri. Rania menutup jurnalnya, tersenyum puas. Ia merasa damai, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ia tahu, hidupnya kini bukan lagi tentang siapa yang meninggalkannya, siapa yang menghina, atau siapa yang mencoba menjatuhkannya. Hidupnya kini tentang cinta yang sejati, harga diri yang terjaga, dan kebahagiaan yang lahir dari kesabaran serta ketulusan. Dan di sampingnya, Raka tetap berdiri teguh sebagai suami, pelindung, dan partner sejatinya. Malam yang penuh hinaan dan ejekan telah berubah menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai. Semua yang menertawakan kini tertunduk, bukan karena dendam, tapi karena sadar bahwa ketenangan, harga diri, dan cinta sejati selalu lebih kuat daripada kesombongan dan kekayaan semu. Rania tersenyum menatap Raka. Kau tahu, malam itu, satu kata darimu membuat semua tertunduk. Raka menatap balik dengan mata lembut. Dan itu bukan untuk merendahkan mereka. Itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak perlu meniru kesombongan orang lain untuk terlihat hebat. Rania tersenyum, menutup mata sejenak, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, bersama Raka, ia telah menemukan arti cinta sejati dan harga diri yang sesungguhnya. Dan di sanalah mereka, berdiri teguh di dunia mereka sendiri, bebas dari ejekan, bebas dari hinaan, dan dipenuhi cinta yang tulus.